Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat lensa dimanapun Anda berada? Hari ini kembali kita menyajikan tontonan tayangan yang insya Allah akan menginspirasi buat kita semua. Terkhusus pada hari ini kita kedatangan seorang penulis yang ada di Sumatera Utara, yaitu Abang Da Nurkolis. Assalamualaikum Abang Da. Waalaikumsalam. Sehat Abang Da? Sehat, alhamdulillah. Iya, kedatangan Bang Nurkolis di Lensa akan berbagi cerita kepada kita semua berkaitan dengan kepenulisan. Maka dari itu kita perkenankan untuk Bang Nurkolis menyampaikan data diri dulu ya Bang, supaya masyarakat luas ataupun sahabat Lensa mengetahui siapa sih sebenarnya Bang Nurkolis itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera tentunya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Perkenalan ini tadi ya? Iya benar, perkenalan. Nama saya Muhammad Reza Nurkolis. Biasa dipanggil Reza, tapi beberapa teman juga memanggil saya dengan sebutan Kolis. Mungkin dikarenakan juga nama Reza terlalu lumrah. Terlalu banyak ya. Takutnya Reza Rahardian. Jadi nama Kolis lebih enak lah gitu kan. Mungkin beberapa orang berpendapat seperti itu. Kemudian lahir sebenarnya saya di Yogyakarta. Masya Allah. Lahir di Yogyakarta. Jogja rupanya. Lahir di Yogyakarta 27 November 1994. Kemudian menetap di Sumatera itu kalau tidak salah tahun 2002. Jadi sempat mengecap pendidikan masa kecil lah di Jogja. Jadi enggak ketika lahir langsung dibawa ke Sumatera. Jadi sempat mengecap sedikit lah pendidikan di sana. Kemudian sudah menikah, alhamdulillah sudah menikah. Kemudian sudah dikaruniai oleh seorang anak, istri baru satu. Nampaknya ada kemungkinan mau nambah nih. Wallahu alam. Wallahu bisa. Tapi ya itulah yang ininya. Kemudian apa lagi nih? Iya, jadi kan tadi udah seputar tentang Bang Nurkolis gitu kan. Jadi awal kali terjun di dunia penulisan seorang Nurkolis itu apa yang mendasarinya? Pertama untuk minat menulis sendiri. Menulis itu sebenarnya sudah sejak kecil, Mas. Jadi sudah sejak kecil. Awal-awal ketika sekolah dasar itu sempat rutin mengirimkan beberapa artikel bertema cerita tentang anak-anak ke majalah Bobo. SD. Masya Allah, SD sudah terpikir ya untuk membuat karya. Dan itu masuk ke majalah Bobo. Alhamdulillah masuk, dan dari situ sempat dalam artian bisa membantu sedikit pembiayaan sekolah. Jadi uang saku lah uang gitu. Uang saku dulu kan juga uang sekolah dan uang jajan nggak terlampau mahal gitu. Jadi dengan pendapatan yang lumayan, alhamdulillah bisa mandiri dalam membiayai biaya sekolah gitu kan, uang buku dan sebagainya. Jadi dari kecil sebenarnya sudah punya minat ke sana gitu kan. Tapi lambat laun ya namanya juga berproses gitu kan, mengenal hal-hal baru. Jadi sempat kayaknya dunia penulis itu nggak menjanjikan sesuatu di awal ya seperti itu. Jadi ngebosenin gitu kan. Karena memang sudah dari kecil minatnya ke sana. Ditambah lagi memang waktu itu arahan dari keluarga gitu kan, memang pinginnya jangan ke situ lah gitu kan. Karena mungkin kan eranya waktu itu memang belum tahu kan penulis bisa jadi apa, bisa menghasilkan apa, atau lebih banyak nanti ngayalnya aja gitu kan. Karena untuk keluarga kan pinginnya anaknya jadi dokter gitu kan, jadi profesi yang lain seperti yang lebih menjanjikan dan bisa dibanggakan di masyarakat seperti itu kan. Tapi tetap mimpi itu nggak pernah hilang serta merta begitu. Tetap aja sembari menjalani rutinitas pendidikan tetap menulis gitu kan. Kemudian ada yang sekedar menulis saja dikirimkan lewat Facebook gitu kan. Kemudian pada saat sekolah menengah pertama udah nggak rutin lagi tuh nuliskan kirimkan ke Bobo, karena juga kok kayaknya Bobo terlalu anak-anak ya gitu kan. Udah mulai dewasa kok kayaknya ceritanya harus lebih gimana gitu kan, lebih mengarah ke dunia hayalnya lebih tinggi dan udah nggak relevan lagi untuk dibaca sama penikmat majalah Bobo gitu. Tapi memang waktu itu terkendala harus ngirimkan tulisan kemana. Jadi ujung-ujungnya nulisnya hanya di Facebook atau di buku catatan saja begitu. Diari lah ya. Diari seperti itu. Jadi awal mulanya sebenarnya dari kecil sudah punya minat ke penulis ya. Jadi
siapa dulu yang membuat seorang Nurcholish itu terinspirasi untuk menjadi penulis, dan judul pertama kali yang keluar? Kalau terinspirasi sebenarnya itu dari ayah. Ayah penulis? Enggak penulis, karyawan di salah satu BUMN, tapi memang punya hobi yang sama begitu kan. Dan sejak kecil itu memang ayah nggak pernah lepas dari menceritakan buku-buku, baik itu cerita, ya kalau orang Jawa tentu kan cerita-cerita yang identik dengan ya seperti Tutur Tinular, itu ya kan sekarang difilmkan itu kan, itu sejak kecil udah diceritain tentang itu begitu kan. Kemudian dongeng-dongeng seperti ya Gatot Kaca begitu, kemudian Mahabharata ya. Ya identik dengan betul-benar Jawa lah begitu kan. Bener. Kemudian ya dari situ mungkin ketertarikannya, dan ayah pribadi juga pernah menuliskan sebuah cerita yang itu belum pernah saya dengar gitu kan, antara misalkan si Kancil itu kan, Kancil kan itu kan udah masyarakat luas sudah tahu, udah umum begitu kan, tapi kok lain begini kan, belum pernah saya dengar dengan. Ternyata memang setelah beberapa waktu kemudian pernah saya baca catatan-catatan kecil gitu, ternyata ayah tuh sebelum menceritakan kepada saya waktu kecil itu menuliskan terlebih dahulu gitu. Jadi mungkin awalnya dari situ. Jadi ternyata ayah di samping kesibukannya tetap mampu meluangkan waktunya untuk anak gitu kan, dan meluangkan waktu untuk anak ini bukan serta-merta mengabaikan yang lain enggak gitu kan. Bahkan ya mungkin kalau dikatakan kuantitas nggak terlalu banyak waktu yang diberikan kepada saya dari ayah, karena memang bekerja kan, tapi kualitas yang diberikan seorang ayah kepada saya sebagai anak, itu yang saya apresiasi dengan menceritakan cerita-cerita yang menurut saya waktu itu sangat berkesan dalam membentuk karakter waktu itu. Jadi dari situlah saya berpikir kayaknya menulis itu menarik begitu. Dan teringat saya dulu pertama kali menuliskan sebuah cerita, mengirimkan ke Bobo itu dengan judul Keluntung Walung. Keluntung Walung itu saya menceritakan ada seorang anak yang memiliki keterbatasan fisik. Kalau di situ saya gambarkan tidak memiliki lengan dan tidak memiliki kaki begitu kan, tapi punya semangat juang untuk berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Jadi dari situ tuh sempat diapresiasi oleh majalah Bobo, karena kok bisa waktu itu saya umur kalau nggak salah 10 tahun. 10 tahun udah buat karya yang luar biasa. Kok bisa anak seorang 10 tahun itu punya daya khayal seperti itu? Pernah ngeliat kejadian di mana? Nggak pernah gitu kan. Tapi mungkin karena ayah tadi juga menceritakan sesuatu yang dalam tanda kutip fiktif gitu kan. Jadi kan daya khayalnya kan, namanya juga anak-anak, imajinasi, lihat kartun segala macam. Kayaknya pengen menampilkan sebuah cerita yang sebenarnya nggak ada maksud untuk menjudge pihak manapun, karena kan ketika besar dewasa kok kayaknya ceritanya kok sadis ya, seorang anak yang begitu gitu kan, kayaknya di dunia nyata nggak ada yang begitu keterbatasannya begitu kan. Tapi waktu itu cuman ingin cerita bahwasanya ya dalam kondisi sulit pun kalau memang kita punya kemauan, sekeras seberat apapun cita-cita itu tetap akan bisa tercapai. Iya betul sekali. Begitu. Artinya ketika kita semangat dan kita yakini bahwa kemampuan kita itu mampu, insya Allah akan kita dapatkan. Insya Allah seperti Manjada, wajada, kan gitu kan. Ya jadi gini Abang Da, dari sekian yang sudah dilalui itu, apresiasi apa yang pernah diberikan ke Bang Nurcholish sehingga mungkin itu menjadikan Bang Nurcholish, oh ternyata aku mampu gitu? Di awal tadi seperti yang saya sampaikan ya, ketika saya mengirimkan cerita ke majalah Bobo, itu sempat mendapatkan penghargaan sebagai salah satu penulis pendatang anak terbaik cilik, terbaik betul kan. Dan itu kan regional kan se-Indonesia. Se-Indonesia benar. Bobo udah terkenal dulu masa-masa anak-anak. Masa anak-anak terkenal. Cuman memang hanya dikenal oleh kalangan yang membaca majalah itu Bobo, gitu kan. Dia kalau di lingkungan bermain tentu sangat jarang, aja mereka. Ya, mungkin nggak kenal sampai saya gitu kan. Tapi masyarakat yang tahu gitu kan, karena kan waktu itu juga menampilkan foto masa kecil yang tentu kalau masih ada mungkin jauh berbeda dengan foto sekarang. Sekarang ya kan. Kayaknya kalau sekarang mungkin agak apa sedikit. Agak bergeser dulu. Masih imut-imut sekarang. Amit-amit. Amit-amit. Enggak lah.
Jadi ya seperti itu. Jadi ya apresiasi itu yang saya yang saya terima di awal, dan itu cukup melegakan hati karena memang keluarga terutama ibu begitu kan, ibu saya itu sangat sangat bangga lah begitu dalam merasa bahwasanya ternyata anaknya itu nggak biasa-biasa, dalam artian nggak hanya sekedar sekolah tapi mampu mengaplikasikan apa yang dipelajari di sekolah waktu itu gitu. Iya, kita lanjut ya Bang. Iya, siap. Berkaitan dengan apa yang sudah Abang lalui itu kan banyak proses-prosesnya kan. Iya. Ketika menulis itu ada nggak proses di mana Abang mencapai satu titik jenuh? Sering ya? Sering, karena ya di awal kan menulis itu hanya sekedar hobi. Iya, hanya sekedar hobi, ternyata dapat apresiasi tuh. Mungkin gara-gara apresiasi itulah ya, yang pengen kayaknya harus lebih baik. Pada akhirnya meninggalkan kesan ikhlasnya tadi dalam menulis, gitu kan. Jadi mulailah terjebak dalam plagiat, begitu kan. Kemudian pernah mengalami seperti itu. Jadi kan kalau plagiat ini kan kita cenderung mungkin terinspirasi dari sebuah bacaan karya penulis lain, kemudian ingin mencontoh gaya bahasanya. Nah itu pernah saya alami, begitu kan. Dan belakangan saya sadari kok karena ternyata saya pernah berada di posisi itu, begitu kan. Dan itu yang mungkin menurut saya merupakan salah satu titik jenuh yang paling parah, begitu. Karena tatkala kita menjadi pribadi yang lain hingga kita meninggalkan pribadi sendiri, itulah yang menurut saya salah satu yang paling parah seperti itu. Oke Bang, dari beberapa karya yang Abang milikin gitu, apa yang memang dari karya itu lebih spesial dari karya-karya yang lain yang Abang milikin? Kalau untuk karya, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini kan saya sudah menulis sekitar 17 buku. 17 buku, Masya Allah, wahai sahabat lensa, 17 buku, bayangkan. Hari ini kita mungkin buku catatan ya, itu pun catatan utang mungkin. Ya, lanjut Bang. Ya, 17 buku memang, tapi 16 diantaranya buku antologi. Jadi buku antologi itu bagi mungkin teman-teman yang puisi atau cerpen? Ada yang puisi, ada yang cerpen, ada yang non-fiksi populer. Non-fiksi populer ini semacam cerita keseharian, jadi nggak terlalu menggunakan banyak bajas lah seperti itu. Jadi 16 diantara buku antologi, satu yang diantaranya buku solo, dan ini dalam tahap riset untuk insya Allah nanti di awal tahun depan akan launching buku solo yang kedua, insya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan lensa menjadi bagian dari itu ya. Amin, amin, alamin. Ternyata sahabat lensa kita hari ini kedatangan orang yang sangat luar biasa ya. Mungkin di sebagian orang tidak tahu Nurcholish, ternyata melalui lensa kita tahu siapa sebenarnya Nurcholish itu. Ya, mungkin bisa berbagi tips ya Bang, buat kawan-kawan yang hari ini mungkin keinginan untuk menulis tapi ada rasa malas, ada rasa gak berani, dan ada rasa gimana sih buatnya supaya karyanya itu bagus, menarik, dan membuat orang lain terkesan untuk ayo baca lagi gitu. Jadi ya awal sebenarnya kalau memang berniat untuk menjadi penulis, yang pertama tentu jangan pernah hindari kebiasaan membaca. Gitu. Karena seorang penulis itu pasti identik dengan kegiatan membaca. Ya kalau biasanya ketika semakin kita banyak membaca, semakin banyak referensi gitu kan. Meskipun referensi itu bisa diperoleh dari mana saja, tapi dalam menuliskan sebuah kalimat tentu kadang-kadang kita perlu inspirasi dari tulisan-tulisan orang lain gitu. Dan itu harus hanya bisa diperoleh dari kita membaca begitu kan. Kemudian kita nggak pede nih dengan tulisan kita, dan sebenarnya pun sampai dengan hari ini terkadang saya masih kurang pede dengan tulisan saya. Dan kalau dikatakan apakah tulisan saya sudah bagus, kayaknya juga masih jauh dari kata bagus begitu kan. Dan dalam hal ini saya juga masih dalam berproses untuk memperbaiki kualitas karya saya begitu kan. Jadi ya kalau hari ini kita masih minder dengan tulisan-tulisan kita, hal kedua tadi selain kebiasaan membaca yaitu ya konsisten. Dalam hal ini kan alhamdulillah kita punya ruang di media sosial begitu kan. Dan saya rasa media sosial itu tempat kita bisa menuliskan apa saja gitu kan. Dan benar sekali Bang. Dan sangat rugi bagi kita kalau kita menuliskan hal-hal yang tidak mempunyai manfaat begitu kan. Jadi ya tulis aja di sana begitu kan. Terlepas dari terkadang ada banyak teman-teman kan, kok saya udah nulis kayaknya kalimatnya udah bagus nih, tapi yang nge-like sedikit begitu kan. Jadi
yakin dan percaya bahwasanya menulis itu bukan kualitas tulisan itu bukan dinilai dari jumlah like. Iya, benar. Tapi dilihat bagaimana konsistensinya. Toh juga penulis-penulis hebat juga di awal-awal karirnya nggak pernah dapat like banyak gitu kan. Sudah jadi seseorang, masyarakat sudah tahu baru mendapatkan like gitu kan, tanpa melihat tulisannya apa begitu kan. Jadi ya jangan mudah patah semangat hanya karena tulisan di media sosialnya agak kurang disukai banyak orang, kemudian udah berkali-kali nulis ke koran atau menuliskan buku ternyata masih ditolak oleh penerbit, nggak apa-apa. Toh juga penulis novel Harry Potter itu di tahun 1997 itu pernah menuliskan sebuah curhatan gitu kan, bahwasanya karya Harry Potter itu 15 kali ditolak oleh penerbit. 15 kali ditolak oleh penerbit, dan di tahun 2002 diterima oleh salah satu penerbit, dipasarkan di seluruh dunia dan menjadi penulis pertama yang menjadi miliarder. Betul. Nah, jadi itu kan menjadi sebuah bahan pelajaran bagi teman-teman juga sekalian, buat kita bagi teman-teman sekalian yang memang berniat untuk menulis, bahwasanya ya selama kita konsisten tentunya dalam profesi apapun, tidak hanya menulis, insya Allah pada akhirnya akan mendapatkan sesuatu yang nantinya akan manis bagi kita. Masya Allah. Seperti itu. Kadang-kadang kita kalau udah nulis sedikit, udahlah, nanti aja kan gitu kan Bang, nggak ada inspirasi karena mungkin jarangnya membaca itu tadi kan. Iya. Dan Indonesia itu terkenal memang kurangnya minat membaca. Benar. Ya dibandingkan dengan negara-negara lain, di mana-mana mereka punya sudut baca, tempat untuk membaca. Benar. Tapi mudah-mudahan melalui generasi pembaruan nanti ya kan, orang-orang yang ada yang hobi dengan literasi semakin baik untuk proses membacanya ya kan. Padahal Islam juga mengajarkan ikra ya kan, baca kan gitu kan. Ya, jadi terakhir ini ya Abang Da, apa ya untuk kawan-kawan di Lensa, motivasi ataupun pesan lah untuk sahabat Lensa dimanapun berada. Jadi ya teman-teman Lensa sekalian, mungkin pesan dari saya kepada semua yang mendengar begitu. Jadi kembali saya mengulangi kalimatnya tadi, sebenarnya konsistensi dalam bidang apapun. Terkadang ada yang mengatakan bahwasanya coba kita untuk keluar dari zona nyaman. Kadang-kadang keluar dari zona nyaman ini diartikan untuk beralih profesi. Iya, benar. Sebenarnya enggak gitu kan. Toh kita di pekerjaan apapun tetap punya potensi untuk bisa lepas dari zona nyamannya kita. Begitu. Tapi yang jelas itu kita konsisten. Bayangin kalau misalkan contoh Pak Habibie dulu masih kecil beralih konsisten. Hari ini aku mau jadi ahli pembuat pesawat. Ternyata 10 tahun kemudian ingin jadi ganti lagi. Maka tidak akan jadilah Habibie yang kita kenal sekarang gitu kan. Jadi memang harus konsisten begitu kan, dan apapun profesinya pasti akan ada titik di mana kita akan menghadapi sebuah kesulitan. Betul. Dan itu adalah bagian daripada hidup yang harus kita jalani. Gak akan mungkin kita tidak menemui kesulitan selama kita masih hidup begitu kan, apapun itu profesinya. Jadi bagi teman-teman sekalian yang hari ini sedang berusaha untuk menekuni profesi apapun, syarat pertama adalah konsistensi. Dan tentu yang kedua adalah doa. Jadi tanpa doa, tentu segala apapun yang kita upayakan akan terkesan kurang manis. Begitu. Jadi doa, entah itu baik dari doa sendiri, doa keluarga, terutama orang tua, begitu kan, itu menjadi sebuah hal yang harus kita kerjakan. Karena kunci sukses itu kata seseorang gitu kan, bahwasanya ikhtiar plus doa. Ikhtiar sekuat-kuatnya, doa sesering-seringnya. Seperti itu. Ya, terima kasih kepada Bang Nurkolis yang telah berbagi kisah inspirasinya. Mudah-mudahan kepada sahabat Lensa dimanapun berada yang mendengarkan dan melihat tayangan ini bisa memotivasi kita untuk menjadi penulis yang hebat. Dan hari ini ya kita belajar bahwa pentingnya konsisten dalam melakukan segala sesuatu untuk mencapai kesuksesan. Terima kasih Abang Da. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.